Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Salam. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kata iman bukan sesuatu yang asing dalam hidup kita, bahkan di dalam masyarakat kita. Kata iman itu begitu dekat dengan kehidupan keagamaan, sehingga banyak orang memakai nama juga anaknya itu iman. Kan ada toko namanya iman, ada sekolah namanya iman. Jadi kata iman adalah sebuah kata yang sangat umum bagi kita. Tetapi walaupun kata iman itu sangat umum, mungkin sebagian besar tidak mengerti tentang kuasa iman di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Karena itu firman Tuhan hari ini akan mengajar kita kuasa iman bagian pertama. Jadi ini adalah khotbah bagian pertama berkaitan dengan kuasa iman, yaitu mari kita baca dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 7. Kuasa iman bagian yang pertama. Sudah minggu ini kita akan lanjutkan bagian kedua. Saya bacakan kepada kita dari ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita mendengar kata kuasa iman, yang terbayang dalam pikiran kita adalah mengenai mukjizat Tuhan yang dinyatakan memberi kesembuhan. Sering sekali kalau kita bicara tentang kuasa iman, itu mengingatkan kita mengenai mukjizat Tuhan yang meredakan angin ribut. Itu adalah juga bagian daripada kuasa. Tetapi hari ini Tuhan mengajar kita mengenai kuasa iman yang melampaui daripada mukjizat kesembuhan dari penyakit, mukjizat yang mengubah air menjadi anggur, mukjizat yang membuat orang bisa mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kuasa mukjizat itu dinyatakan dalam ayat 6. Mari kita perhatikan sama-sama. Dikatakan di sini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan firman Tuhan ini jelas dengan tegas mengatakan tentang kuasa iman, yaitu bahwa iman itulah yang menjadi media, itulah yang menjadi cara untuk hidup menyenangkan Tuhan. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan banyak pikiran orang. Ada banyak orang berpikir bahwa dia sanggup menyenangkan Tuhan kalau dia mentaati hukum Tuhan tanpa celah. Orang-orang seperti ini akan memaksa kita harus berdoa jam sekian, harus berdoa selama 1 jam atau 2 jam, kita harus berpuasa. Karena dengan berpuasa itu kita menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, ada yang lain berkata, kita harus memberi sebanyak-banyaknya bagi Tuhan, supaya dengan memberi sebanyak-banyaknya kepada Tuhan, maka kita akan menyenangkan hati Tuhan. Ada lagi yang berkata, kita harus hidup kudus. Kita tidak boleh berbuat kejahatan, kita tidak boleh berbuat dosa, sebab dengan hidup kudus kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari pahami pemberitaan firman Tuhan. Hidup memberi kepada pekerjaan Tuhan, hidup mempersembahkan korban kepada Tuhan adalah sebuah kehidupan seorang Kristen. Tidak dilarang, bahkan didorong, diharus. Hidup berpuasa adalah sesuatu juga yang perlu dilakukan oleh seorang Kristen. Mentaati firman Tuhan adalah sebuah kewajiban. Saudara-saudara, hidup suci, hidup kudus, menjauhkan diri dari perjinahan, dari hal-hal yang membawa kita ke dalam dosa, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan.
Tetapi itu tidak membuat kita menyenangkan hati Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat ini, mari coba kita yang ada di ruangan ini, kita baca sama-sama ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di sini dikatakan dalam ayat 6 bagian A ini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya membaca tulisan dari seorang pakar bahasa Yunani yang menjelaskan tentang kata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dia mencoba menerjemahkannya dengan berkata bahwa tidak ada sesuatu dalam diri manusia yang bisa membuat dia disukai oleh Tuhan, membuat dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Kata berkenan itu artinya, saudara-saudara, Tuhan senang terhadap orang tersebut. Jadi firman Tuhan ini berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sebanyak apapun persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, kalau itu tidak dilakukan dengan iman, maka Tuhan tidak pernah bersuka cita dengan persembahan kita. Ketika kita menjaga hidup kita saleh sesaleh-salehnya, tetapi kalau kita lakukan bukan karena iman, menurut firman Tuhan ini, Tuhan tidak pernah berkenan dalam hidup kita. Jadi ayat ini berkata, imanlah yang membuat seseorang itu bisa menyenangkan Tuhan. Imanlah yang membuat seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu pertanyaannya itu, iman itu apa? Mari kita baca ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah sesuatu yang menjadi pusat pengharapan kita. Menjadi sebuah pusat keyakinan kita. Dan ini dicontohkan kepada kita melalui 3 tokoh. Tokoh yang pertama adalah seorang yang dikatakan dalam ayat 4. Habel. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, saudara-saudara, mari hubungkan antara ayat 1 dengan ayat 4. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi waktu Habel mempersembahkan kepada Allah, dia mempersembahkan dengan iman, yaitu sesuatu yang dia harapkan dan bukti yang belum dia lihat. Coba mari kita baca Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 itu peristiwa di mana Habel dan Kain membawa persembahan. Saya bacakan pada kita mulai dari ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada persembahan Kain? Apa yang membuat Tuhan berkenan kepada persembahan Habel? Bukankah Kain sudah membawa persembahan apa yang menjadi hasil pekerjaannya? Dan Habel membawa persembahan dari hasil pekerjaannya. Dia sebagai gembala domba. Saudara-saudara, jawabannya adalah bukan karena Kain membawa padi ditolak Tuhan dan Habel
membawa anak domba diterima tuh? Jawabannya ada di dalam Ibrani 11 tadi. Yaitu di mana dikatakan Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan atas persembahan. Baiknya di mana? Lebih baiknya di mana, saudara-saudara? Persembahan Kain. Kalau kita baca firman Tuhan sesudah kitab Kejadian, maka kita akan belajar di dalam kitab iman bahwa adalah sesuatu kehendak Allah supaya manusia, umatnya itu membawa persembahan-persembahan bukan saja dengan padi tetapi dengan korban-korban. Jadi Habel telah membawa korban dengan dasar iman bahwa sebuah korban adalah korban orang seekor domba yang harus tertumpah darah. Dan ini adalah bicara tentang kisah anak domba Allah, Yesus Kristus. Habel memiliki iman yang jauh dari kehidupannya ke dalam peristiwa korban anak. Barulah Habel. Yang kedua kita lihat contoh dari orang yang bernama Henokh. Perhatikan di dalam ayat 5. Berani di 11 ayat 5. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, Henokh adalah seorang pribadi yang tidak mengalami kematian. Dia adalah pribadi pertama yang dicatat dalam Alkitab yang tidak mengalami kematian. Dan dia adalah seorang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan. Apa artinya bisa bergaul dengan Tuhan? Artinya hidupnya itu hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan, selaras dengan apa yang dimaui Tuhan. Sehingga dikatakan di dalam ayat bagian terakhir, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Tuhan. Nah, apa yang membuat Henokh berkenan kepada Tuhan? Apakah kesalehannya? Karena dia bisa bergaul dengan Tuhan, pasti dia salah. Firman Tuhan berkata, bukan. Yang membuat dia berkenan di hadapan Tuhan adalah karena iman. Iman membuat dia berkenan di hadapan Tuhan. Dan iman itu menghasilkan hidup saleh dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, mari kita memahaminya dengan sederhana seperti ini. Habel punya iman. Dia beriman kepada Tuhan. Karena itu dia bawa persembahan yang lebih baik daripada Kain, yaitu domba yang darahnya tumpah. Henokh beriman kepada Tuhan. Dia berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu dia hidup bergaul. Jadi bukan karena korban maka Habel diberkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena kesalahan maka Henokh berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi iman yang membuat Habel dan Henokh berkenan di hadapan Tuhan. Tokoh yang ketiga adalah Nuh, ayat 7. Dikatakan seperti ini. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Nuh dalam firman Tuhan ini dikatakan melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Dia mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan. Tetapi yang membuat dia berkenan di hadapan Tuhan bukan ketaatan, tetapi apa? Iman. Imannya menghasilkan ketaatan. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang saya yakini. Apa yang membuat saudara dan saya bisa
menjadi anak. Karena perbuatan kita. Karena ketaatan kita. Apa itu? Saudara pikir, apa yang membuat saudara menjadi anak? Coba kita baca Yohanes pasal 4. Yohanes pasal ayat 12. Coba kita baca sama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tidak dikatakan seperti ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang hidup saleh. Tidak. Tidak dikatakan yaitu mereka yang taat. Tidak. Yaitu mereka yang memberi korban yang banyak. Tidak. Tetapi kita dikatakan di sini diberi kuasa menjadi anak-anak Allah karena kita percaya dalam nama Yesus. Ini adalah kuasa iman yang terhebat, saudara-saudara. Kalau penyakit kanker, dokter bisa sembuhkan. Dukun pun bisa sembuhkan kanker. Saya beberapa waktu yang lampau itu ada ikut satu kumpulan keluarga, saudara-saudara. Lalu ada antara keluarga itu berbicara. Wah, kalau penyakit seperti itu, sebaiknya dibawa saja ke Sukabumi, dia bilang. Gak usah. Lalu yang satu bilang, gak usah dibawa orangnya, kirim aja fotonya. Nanti dia bisa doakan, sembuh. Saudara-saudara. Jadi kalau bicara kuasa iman, tentang hanya masalah mukjizat kesembuhan, itu adalah sebuah mukjizat yang rendah, yang kecil. Tetapi kalau kuasa iman itu berbicara tentang bagaimana saudara bisa menyenangkan hati Allah, bagaimana saudara menjadi sebuah perkenan di hadapan Allah, itu adalah sesuatu mukjizat yang luar biasa. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Habel, Henokh, Nuh berkenan di hadapan Tuhan karena mereka beriman. Iman mereka ekspresikan. Habel dengan membawa persembahan yang korban yang terbaik. Henokh dengan cara hidup bergaul dengan Allah. Nuh dengan taat kepada hukum. Tetapi korban, kehidupan yang saleh dan ketaatan tidak membuat mereka berkenan di hadapan Tuhan. Yang membuat mereka berkenan di hadapan Allah adalah karena mereka percaya. Mari juga kita yakin. Yang membuat saudara diselamatkan bukan perbuatan, bukan usaha, bukan ketaatan, tetapi karena percaya. Coba mari kita baca Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Efesus pasal 2. Ayat 8 dan 9. Efesus pasal 2. 8 dan 9 bunyinya seperti ini. Sebab kasih karunia Allah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Korban itu pekerjaan kita, saudara. Hidup saleh itu pekerjaan kita. Taat itu bicara tentang pekerjaan kita. Tapi firman Tuhan ini berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu. Saudara dan saya diselamatkan bukan karena pekerjaan kita, yaitu korban-korban kita, kesalehan kita dan ketaatan kita, tetapi dikatakan dalam ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Inilah kuasa yang terhebat yang kita bisa lihat dalam kuasa iman. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa. Saudara dan saya adalah orang-orang yang tadinya dimurkai Tuhan. Tetapi karena saudara percaya kepada Allah, saudara percaya kepada Tuhan, maka hidup saudara menjadi berkenan di hadapan.
Saudara, kata berkenan itu juga sama dengan benar di hadapan. Mari coba kita baca Roma pasal 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1. Roma pasal 5 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Akibatnya, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Hidup damai sejahtera artinya hidup dalam keakraban, keintiman. Itu artinya adalah hidup kita menyenangkan Tuhan. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu karena apa? Dikatakan dalam ayat 1 bagian A. Kita yang dibenarkan karena iman. Bukan karena kesalehan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari coba kita baca satu ayat lagi. Yaitu dalam 1 Yohanes 3. Dalam 1 Yohanes pasal 3. Ayat 19 sampai dengan ayat 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal 1 Yohanes 3 ayat 19-20. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh oleh Allah, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Kita dikatakan di sini berasal dari kebenaran. Kebenaran karena sudah percaya kepada Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu. Seandainya ada cara untuk membuat kita memiliki hubungan yang dekat sekali, yang akrab sekali, menjadi seperti anak angkat yang disahkan oleh hukum dengan Presiden Joko Widodo. Bapak Ibu mau? Saya mau. Nah, jadi anak angkatnya Pak Jokowi itu kan pasti ada efek banyak ya kan? Tapi ada cara enggak yang kita bisa lakukan? Saya enggak tahu caranya. Saya kira kalaupun saya jadi orang baik, Pak Jokowi paling dia bilang, oh, orang itu warga negara yang baik. Nggak akan mungkin dia mau mengangkat kita menjadi anak angkat. Masa orang Batak diangkat jadi anak Batak kan? Walaupun menantunya Batak juga memang. Tapi ada nggak seandainya ada kesempatan? Ada cara yang ditawarkan oleh Presiden kita Joko Widodo. Siapa yang mau menjadi anak angkatku, inilah caranya. Kalau saya pasti. Sayangnya Pak Jokowi tidak beritahu cara. Sekarang pertanyaannya, hebat mana sih Presiden kita Joko Widodo dibanding dengan Tuhan Yesus? ...2024 Presiden kita Joko Widodo tidak akan bisa jadi presiden lagi. Itu ketetapan hukum, undang-undang. Artinya dia hanya berkuasa 10 tahun. Sesudah itu dia akan digantikan orang. Tapi kalau Tuhan, dialah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah penguasa sorga dan bumi. Lalu firman-Nya berkata, aku berkenan kepada orang yang percaya. Oh Bapak Ibu, dia tidak berkata, aku berkenan kepada orang yang hidupnya salah 100%. Dia tidak berkata, aku berkenan kepada orang yang hidupnya memberikan seluruh hartanya kepada. Dia tidak berkata, aku berkenan kepada orang yang sudah melakukan hukumku yang 10 itu dengan sempurna. Tidak. Tapi firman Tuhan tadi berkata, karena iman Habel berkenan di hadapan Tuhan.
Karena iman, Henokh berkenan di hadapan Tuhan. Karena iman, Nuh berkenan di hadapan Tuhan. Jadi itu kuasa iman yang luar biasa. Membuat hidup kita menjadi hidup yang memiliki hidup berkenan di hadapan. Tapi yang kedua, bukan saja berkenan kepada Tuhan, tapi diberi upah. Mari kita kembali baca Ibrani 11 ayat 6 tadi. Ibrani 11 ayat 6. Kita baca sama-sama. Ibrani 11 ayat 6. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh. Oh, sampai situ saja. Nah, jadi perhatikan dalam ayat 6 yang bagian terakhir. Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari Dia di sini artinya mempercayai Dia. Jadi orang yang beriman itu ada upah. Iman membuat kita memiliki hubungan yang dekat, yang akrab, yang intim, kuat dengan Bapa di sorga. Kita menjadi anak-anaknya. Tetapi iman tidak hanya memberikan kepada kita sebuah status yang berkenan di hadapan Bapa, tetapi kita juga diberi upah. Apa upah kepada kepada Habil? Firman Tuhan berkata dalam ayat yang keempat. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ada kehidupan. Walaupun tubuh kita sudah mati. Jasmani kita mati. Tapi kita memiliki hidup. Hidup yang diberikan kepada Henokh. Dia tidak mengalami kematian, tapi dia terang. Kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua. Ketika dia datang, yang mati akan dibangkitkan dan diberi tubuh yang baru. Dan kita yang masih hidup, diberikan, diubahkan di tubuh kita. Dan diangkat untuk menyongsong Raja di atas segala raja. Yang ketiga, perhatikan di dalam ayat kasus Nuh. Dia diberi hak menghukum dunia. Menghukum orang-orang yang tidak hidup dalam. Bapak Ibu, bukan saja kita menjadi berkenan di hadapan Allah, tetapi kita memiliki upah yang besar dari Tuhan ketika kita. Firman Tuhan ini mau berkata, bukan hanya Henokh, bukan hanya Abel, bukan hanya Nuh berkenan di hadapan Tuhan karena mereka beriman. Tetapi setiap saudara dan saya. Firman Tuhan tadi berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia telah dibenarkan hidup dalam damai sejahtera. Mari hidup dengan iman. Jalani hari-hari saudara dengan iman. Yakini hubungan saudara dengan Tuhan dengan iman. Jangan dengan keras. Yang kedua, hidup beriman itu besar upah. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada berkat yang hebat yang Tuhan akan nyatakan. Hiduplah dengan sukacita, hiduplah dengan sebuah ucapan syukur, hiduplah di dalam keintiman dengan Tuhan yang didasarkan oleh iman. Mari kita berdoa.